kreatif nomor berapa e-sports itu adalah menjadi salah satu subsektor ekonomi kreatif. Betul, dan outputnya benar-benar sekitar 20-24 triliun. Besar sekali. Besar sekali. Jadi sebenarnya ini ada industri yang cukup menarik gitu. Solo maju terus, go go kota Solo, Solo jaya terus, go go let's go. Halo Sobat Kadin TV, apa kabar? Kembali lagi bersama saya dan saya ditemenin nih oleh Mas Adit. Waduh. Ketua IESPA, Indonesian Esport Association, ya kan? Nah, Jawa Tengah. Nah, jadi itu yang terpenting tuh karena kita ada di wilayah Jawa Tengah nih, Kadin Kota Surakarta. Apa kabar, Mas Adit? Baik, Mas Dokter. Siap. Jadi ngomong-ngomong IESPA nih sebagai pengantar dulu ya, tadi kita sempat ngobrol bahwa sebenarnya industri gaming Betul. itu makin populer, makin kesini makin populer ya kan, sebab ternyata ada segmentasi khusus yang menghasilkan geliat ekonomi di sektor itu gitu, hingga sampai diperlombakan, bahkan dijadikan cabang olahraga yang dikemas dalam kompetisi gitu kan. Betul. Nah, ngomong-ngomong sebelum kita sampai ke IESPA dan sebagainya, teman-teman Kadin TV pingin tahu dong, Mas Adit itu siapa sih sebenarnya tuh? Dari awal kenapa suka games, kemudian mulainya games itu kapan? Bisa cerita nggak? Oh, kalau misalnya Mas Dokter ya? Ya. Mungkin umur kita jauh beda. Mas. Oh, itu dia. Nih, jadi ngomong-ngomong nih, biar nggak jauh beda, saya mau lipat juga biar. Boleh. Kita lipat juga. Biar lebih santai. Iya dong. Jadi gini Mas, kalau misalnya saya sendiri di generasi Z memang game itu diperkenalkan dari kecil. Apalagi dengan perkembangan digital, waktu saya lahir, saya sekolah dan lain sebagainya, saya dekat dengan dunia digital juga, komputer, lalu perkembangan teknologi gadget, handphone, sampai ke iPad, tablet dan lain sebagainya. Itu memang cara kita berinteraksi, cara kita berkomunikasi dengan teman-teman sih menggunakan games. Nggak harus secara langsung kita ngobrol, pulang sekolah, pulang dari rumah, di rumah masing-masing pun kita masih bisa ngobrol lewat mana? Lewat game. Jadi karena dari kecil kita juga banyak sering main game sama teman-teman, habis itu ya mungkin yang terkenal biasanya kita main bola, main PS, main FIFA atau eFootball. Nah itu berkembang sampai sekarang, sampai ke sini akhirnya berkembanglah game yang digunakan di HP masing-masing atau mobile game. Nah mulai dari situlah, dari mobile game ini salah satu game yang dimainkan oleh banyak orang, khususnya di Indonesia dengan jumlah pemain game yang sangat banyak. Apalagi di dunia ini, dan Indonesia ini termasuk negara penyumbang pemain game terbanyak. Akhirnya pun dimasukkan menjadi cabur. Keren. Jadi ceritanya karena memang mobile game ini bisa diakses dengan mudah, semua bisa main, semua bisa menggunakan, akhirnya masif dan dilirik untuk menjadi salah satu cabur. Nah ceritanya dulu mungkin dari karena kita memang hobi main game, habis itu game ini mulai masuk ke menjadi cabur, dan ketika masuk menjadi cabur itu harus ada organisasi yang menaungi atau mewadahi. Akhirnya ada organisasi yang dibentuk tahun 2013, yaitu Indonesia Esport Association. IESPA dibentuklah wilayah Jawa Tengah. Akhirnya untuk menstrukturisasi game atau olahraga elektronik dibentuklah IESPA, Indonesia Esport Association. Dan karena hobi yang kami salurkan di sini, nggak cukup kalau misalnya hanya menjadi atlet, Mas Dokter. Maksudnya ikut main game, jadi atlet dan lain sebagainya kan. Kalau menurut saya ada yang bisa lebih jauh dikembangkan. Sehingga kami bergabung di IESPA Jawa Tengah, akhirnya menelusuri sedikit lebih sedikit tentang e-sports. Nggak cuman main game, nggak cuman jadi atlet, tapi industrinya yang besar. Nah itu ceritanya awalnya begitu, Mas Dokter. Jadi dari coba-coba main, kemudian hobi, terus dari hobi bisa interaksi. Betul. Dari interaksi nantinya bisa berkembang jadi satu community. Dari community berkembang jadi industri sekarang. Betul. Jadi itu fenomena ini sebenarnya apa terjadi juga di negara lain? Kalau pengamatan Mas Adit ya sebagai ketua IESPA Jawa Tengah itu kan bagaimana fenomena ini? Kalau fenomena ini sejauh saya melihat juga
sangat besar di dunia ini, sangat besar. Apalagi di negara-negara barat yang kondisi ekonomi lebih tinggi, Ya. itu lebih fokus kepada game yang memang menggunakan device-device yang jauh lebih mahal, menggunakan personal computer atau PC, menggunakan konsol. Dan Indonesia ini karena ya masyarakat yang sangat banyak dan diverse, jadi mereka lebih menggunakan mobile phone. Nah akhirnya karena dukungan dari negara-negara ASEAN khususnya di Indonesia, mobile phone atau mobile games ini naiknya sangat pesat, Mas Dokter. Jadi Iya. semua bisa akses. Akhirnya justru yang dipertandingkan untuk jadi cabur itu bukan game-game yang PC atau yang pakai konsol, tapi memang pakai mobile phone. Oke. Nah itu e-sports yang di mana? Nah itu yang lagi memang sekarang dikembangkan. Ini sebenarnya olahraganya di mana sih, Mas Dokter? Jadi orang-orang tuh masih bingung, ini e-sports tuh olahraganya apa sih? Kalau cuma main game nih di pertandingan di Olimpiade segala gitu. Oke. Nah itu mungkin jadi salah satu hal yang Fenomenal. karena ya tadi lagi kalau misalnya di Indonesia sendiri, hebatnya Indonesia tuh komunitas terbentuk sebelum adanya pemangku kebijakan atau misalnya organisasi. Iya, bahkan komunitas terbentuk sebelum adanya regulasi. Iya betul. Jadi memang ini udah sangat besar dari zaman dulu, Mas Dokter. Jadi IESPA pun berdiri tahun 2013. Sekarang pun kami menginduk dari satu olahraga dari satu organisasi dengan pengurus besar e-sports Indonesia yang didirikan tahun 2019. Jadi dari arah rekreasi akhirnya menjadi prestasi, dan akhirnya kami bersatu gimana caranya bahwa e-sports ini suatu hal yang memang harus stigmanya juga diubah. Karena komunitasnya sendiri udah kebentuk dari awal dan regulatornya baru muncul 2019. Iya, kalau tadi kita lihat ceritanya 2013 terbentuk. Organisasi besarnya baru kebentuk 2019. 19, iya. Sekarang baru dieskalasi untuk jadi peraturan atau dibuatkan regulasinya gitu. Regulasinya, dan menjadi olahraga prestasi yang juga diakui oleh pemerintah Indonesia bahwa ini adalah suatu cabang olahraga yang bisa disamakan dengan sepak bola, renang, basket, dan lain sebagainya. Nah, bicara masalah cabang olahraga, berarti kan compete dengan beberapa segmen, misalkan ada klaster tertentu, games atau kelompok tertentu atau segmen zona tertentu. Nah, sekarang bicara masalah zonasi atau klaster gitu, itu apa sih kelompok yang dikompetisikan, yang kita harus kompet apa di situ ketika? Kalau misalnya untuk Permainan apa gitu? Iya, sebenarnya kalau untuk cabang olahraga luasnya adalah e-sports itu menjadi salah satu cabur. Di dalamnya lagi itu sebenarnya ada cabur-caburnya lagi. Contohnya misalnya game PlayStation, yaitu main FIFA atau PES. Lalu di mobile ada Mobile Legends, PUBG Mobile. Nah, ini salah satu game-game yang menjadi cabang olahraga. Yang paling populer? Yang paling populer mungkin sekarang kita Mobile Legends atau PUBG Mobile itu paling besar. Oh, Mobile Legends atau PUBG Mobile. Nah, di ranking kedua apa yang paling populer? Paling populer masih ada Free Fire. Free Fire. Itu gamenya mirip-mirip sama PUBG Mobile, tembak-tembakan. Oh, tembak-tembakan. Kalau tembak-tembakan itu adalah Free Fire. Free Fire, PUBG Mobile, Mobile Legends itu game MOBA. Lalu ada game olahraga yang basis olahraga itu ada Pro Evolution Soccer atau eFootball sekarang. Semua gadget ya? Nggak perlu konsol? Nah, kalau yang eFootball FIFA ini pakai konsol, Mas Dokter. Jadi memang beda-beda, dan yang mungkin game-game besar yang di luar negeri juga dan Indonesia tuh masih besar juga peminatnya, cuman karena lebih masif yang mobile. Sehingga banyak game-game personal computer atau menggunakan PC di Indonesia belum begitu banyak turnamen resminya. Nah, contohnya Dota 2, Valorant, dan lain sebagainya. Oke, berarti boleh nggak ada ranking ketiga nggak kalau kita buat satu tingkatan lagi? Ranking ketiga itu apa? Tadi kan ada PUBG Mobile sama... Nah, kalau sebenarnya tidak bisa dibagi sebagai ranking aja sih, Mas Dokter. Jadi karena memang pasarnya itu beda. Pasarnya beda karena... Beda itu karena device? Karena device. Oh, karena device. Berarti karena device, betul. Ada yang konsol beda. Ada yang konsol. Beda peminat. Ya, betul. Ada yang device-nya gadget, beda mobile, peminat. Atau satu lagi PC, personal computer atau komputer. Nah, itu karena memang lagi-lagi menjadi ekonomi lagi, balik lagi, Mas Dokter. Karena kan kalau misalnya melihat ekonomi, mobile phone semua bisa menggunakan, semua pasti punya, dan game-game itu bisa diakses dengan mudah. Kebanyakan pun juga gratis, jadi kan ya lebih visible untuk kita menggunakan mobile phone, main dan lain sebagainya. Kalau daripada harus di rumah main komputer, belum lagi device-nya harus yang spesifikasinya tinggi. Yang agak kompleks. Kompleks. Jadi tadi tuh kita udah bicara cabur, terus rupanya ada turunan-turunan, rupanya coba tadi kita kelompokkan tuh ada konsol, ada device, ada gadget, macam-macam. Nah, itu
masalah hasil dari kompetisi. Itu gimana sih sekarang? Ada seperti apa sih keadaannya? Ada juara 1 itu kompetisi ini, juara 2 apa gitu. Nah, ini biar teman-teman Kadin TV biar tahu, biar ngerti ya. Udah ada yang udah tahu, mungkin ada juga yang belum tahu, atau ada juga yang tidak mau tahu nih. Jadi rupanya nih bagus loh, karena kan ada ceruk pasar, ada niche market nih. Iya, betul. Jadi gimana tuh? Dia main apa, kompetisi, hasilnya apa? Jadi gini, kalau misalnya untuk e-sports Mas Dokter sebelumnya, yang dipertandingkan secara prestasi itu adalah olahraga yang sudah diakui oleh Federasi Internasional, IF, International Federations, yang dinaungi oleh International Esports Federation. Yeah. Dan itu game-game yang dipertandingkan di Olympics. Di Olympics pun sampai ke bawah ke SEA Games dan Asian Games. Yeah. Nah itu memang yang dipertandingkan adalah medali. Jadi bagaimana atlet-atlet ini, tim-tim ini yang mewakili negara masing-masing bisa mempertandingkan medali untuk menjadi perwakilan negaranya yang bisa membanggakan nama baik Indonesia. Nah, karena memang banyaknya turnamen dan arahnya ke olahraga prestasi dan lain sebagainya, kalau menurut saya sendiri memang umur olahraga ini itu nggak panjang, Mas Dokter. Karena usia golden age-nya, kalau misalnya kita ngobrol e-sports itu mungkin di umuran-umuran 20 tahun, 22 tahun, setelah itu kalah dengan yang anak lebih muda. Oke, jadi mulai dari 20. Mulai malah justru jauh di bawah, 13 tahun malah. Let's say maturity-nya sampai 27 Mungkin nggak nyampe, 20 tahun itu udah paling, kalau kita mungkin main bola udah terlalu tua gitu. Jadi kan ada juga skill-skill yang memang kecepatan gerak, sensitivitas, habis itu fokus strategi dan lain sebagainya itu kan umur 20 tahun dengan yang masih 14-15 tahun itu kan jauh, apalagi di dunia e-sports. Nah ini mungkin yang jadi program-program kami di ISPA Jawa Tengah, arahannya adalah bagaimana untuk meningkatkan nggak cuma jadi atlet, tapi setelah jadi atlet 20 tahun mereka pensiun, itu arahnya kemana gitu. Iya, memang let's say di tahun ke-20 itu dia eskalasi ke umur berikutnya, either dia memang benar-benar going concern tuh memang turun lapangan, main game atau yang lain, atau dia mengembangkan secara industrial menjadi kaum industrial, gamers secara lebih spesifik, ya kan banyak hal yang bisa dilakukan ya. Jadi masa depan memang ada nggak kekhawatiran terhadap sektor ini? Oke, kalau misalnya untuk kekhawatiran masa depan sih, kalau dari saya pribadi sejauh ini nggak ada, maksudnya karena industri ini yang belum diperlihatkan ke masyarakat itu masih sangat besar. Ini jadi, aja sampai saat ini aja belum kelihatan semua. Belum kelihatan semua potensinya karena apalagi memang, di masa depan. Iya, karena memang fokusnya, ini main game, habis itu jadi atlet, lanjut jadi juara, terus setelah juara tuh apa gitu maksudnya. Jadi dan setelah mereka bisa main game, habis itu mendapatkan medali, turun dari golden age dan lain sebagainya, langkah selanjutnya untuk bisa menghasilkan juga untuk pribadinya tuh apa aja, itu belum begitu dikenal oleh masyarakat kita di Indonesia. Gitu. Nah ini kan bicara ISPA Jawa Tengah, Mas Adit ketua umum nih Jawa Tengah, dan ada yang nasional. Iya. Nah kalau kita lihat Jawa Tengah sendiri itu gimana tuh dari apresiasi, baik itu pemerintah kota atau either itu dukungan dari swasta, ataukah nanti ada asosiasi lain yang juga ini, itu apakah makin tinggi atau memang ada peraturan yang harus dipatuhi sehingga mereka ada resistensi untuk pengembangan ini? Sejauh ini kalau untuk e-sport sih memang, apalagi di Jawa Tengah, gubernur kami memang sangat support dengan e-sport ini. Jadi beberapa kegiatan kami memang disupport penuh oleh pemerintah provinsi. Kami juga regulasinya di bawah KORMI, Mas Dokter. Jadi Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Satunya KONI. Nah, jadi kami di bawah KORMI, secara regulasi kami di bawah mereka. Jadi memang beberapa regulasi harus dijalankan, tapi kegiatan dan lain sebagainya tetap harus kreativitas inovatif tuh dari kami sendiri. Dan kebetulan memang selalu disupport terus oleh pemerintah, dan sejauh ini kami dengan organisasi lain dan juga organisasi kami yang sama juga di e-sports, yaitu e-sports Indonesia Jawa Tengah, ESI Jateng, juga kami bersinergi
dan tujuannya memang sama untuk e-sports di Jawa Tengah untuk semakin maju. Sama Kadin juga pasti sinergi. Sama Kadin apalagi. Sama Kadin. Jadi asosiasi, entitas, lembaga atau kelompok organisasi seperti Kadin dan lain-lain itu memberikan atensi ya. Iya, Bahkan sampai unsur pemerintah mulai dari gubernur dan kebetulan Mas Wali nih yang betul. jiwa Iya. muda kan. yang Nah, jiwa apalagi muda. di Kota Solo sendiri perkembangannya sangat tinggi, perkembangannya sangat pesat. Ya. Mas Solo sendiri saya lihat 17 titik pembangunan pun Ya. dari 17 itu pun ada satu titik yang memang pembangunan itu juga arahnya ke sini, ke arahnya ke e-sports. Ya. Contohnya di Solo Technopark beberapa ada tempat spot-spot di titik yang dikhususkan untuk community center, community hub untuk anak-anak yang ingin main game atau duduk di situ bersama komunitasnya, bangun jaringan lalu untuk streaming, bikin podcast juga di gaming itu semua ada studionya di sana dan memang menjadi program prioritas Kota Solo dan menurut saya salah satu kota yang memang maju dengan digitalnya ini adalah Kota Solo sendiri gitu. Mantap nih, Mas Adit memang udah menjiwai ya dari either itu dikatakan preparing golden age sampai golden age gitu. Memang udah concern mengenai gaming. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, kalau ada nggak sih kepikiran bagaimana biar sustain kan memang keadaan gamers itu nggak sama secara ekonomi ya. Betul. Ada yang memang dia ketersediaan waktu, ketersediaan kemampuan finansial, ketersediaan pikiran, ketersediaan dukungan dari keluarga itu gimana tuh? Ada kepikiran nggak untuk ke depan ini bahwa kita memang komit misalkan mau jadi atlet gaming gitu. Nah itu dari lingkungan sekitar atau organisasi yang Tentu tertentu itu ada pikiran? Ada Mas, tentu ada. Kalau kami memang pemikiran ke sana untuk sustain tuh sebenarnya sudah kami pikirkan jauh-jauh hari karena kami kebetulan kami kemarin juga ke Singapura, sedikit cerita Mas, ke Singapura kami mengadakan, judulnya adalah IESPA Central Java Esports Summit. Seri yang pertama kemarin di Singapura. Dan kami mengadakan turnamen intinya untuk supaya masyarakat Indonesia juga bisa membawa atlet-atlet terbaiknya untuk bertanding lawan negara lain, dan di situ kami juga mengadakan dialog itu dengan stakeholders yang ada di sana. Nah dialog ini yang dapat saya pelajari dari negara terdekat kita, Singapura, itu dalam industri ekosistem e-sports ini mereka sudah bisa mengembangkan arahnya kemana setelah menjadi atlet di e-sports. Yaitu career path development. Nah itu kan kalau membicarakan tentang industrinya ada lumayan besar, Mas Dokter. Kalau contohnya dari paling simpel untuk event management, bikin event, bikin turnamen, lalu streamer menjadi streamer dan lain sebagainya, lalu untuk shoutcasting menjadi caster, dan masih banyak lain sebagainya. Nah itu yang kami pelajari dari teman-teman di Singapura, lalu akan kami kembangkan dan kami usahakan untuk menjadi salah satu program kami di Jawa Tengah. Jadi supaya anak-anak muda ini mereka juga bisa menghasilkan dari sini, nggak cuma dari sisi main gamenya itu menjadi atletnya. Betul. Jadi memang kalau anyway kita ngobrol, saya bukan presenter nih, bukan pembawa acara, jadi memang punya latar belakang dan kegiatan secara profesi. Jadi kalau concernnya secara ekonomi itu dari career path development itu memang sudah harus ditata outputnya, either dia dari awalnya itu suka games apa, kemudian fanatisme dia terhadap games itu apa, misalkan menjadi builder, menjadi developer, menjadi hanya sekedar kontributor, ataukah exhibitor sebagai pelaku usaha yang mengadakan kegiatan eksibisi misalkan. Nah, jadi dengan demikian di antara mereka juga harus memang sudah bisa di clustering nih.
kalau memang ingin meningkatkan skala ekonomi, apakah ternyata tadinya menjadi mengkonsumsi game sebagai konsumen games, Consumer aja. tadinya jadi consumer, sekarang naik tingkat jadi produce satu gadget, satu apa, develop buat industrinya, sehingga bisa pilih skala ekonomi yang mana nih gitu kan, nyaman atau enggak. Mau nanti tiba-tiba ada yang lepas dari 20 pengen jadi atlet beneran, mungkin bisa jadi ngerasain main games, denger tepuk tangan, pingin ngerasain tepuk tangan beneran, terjun ke lapangan misalkan. Dan kebetulan jago. Dan terinspirasi cara gocekan gitu kan, contohnya itu. Ataukah nanti mereka memang mau menjadi entrepreneur, menjadi kaum industrial buat gadgetnya. Karena kalau kita lihat skala ekonomi zaman sekarang, teman-teman kalau ulang tahun bukan minta kue tar lagi, minta apa? Minta motherboard misalkan, minta PC tertentu, konsol ya kan, minta gadget, HP, mobile phone, agar bisa apa? Mabar, main bareng. Betul. Nah, itu tentu skala ekonominya akan berbeda setelah after 20 misalkan. Nah, kalau dilihat lebih jauh lagi, kita background checking, ya, jangan ngomongin usia nih. Jadi zaman dulu kan misalkan Sega, Sega, Sonic, pertama kali bisa berdua, player A, player B. Let's say kita main Nintendo, zaman dulu juga bisa berdua, kok interaktif berdua. Nah, dengan adanya perubahan zaman, sekarang bisa mabar pun itu nggak harus berdua. Bahkan mungkin teman-teman di IESPA nggak perlu nongkrong bareng nih, yang penting main bareng kan, gitu kan. Berarti apa? Dengan itu saja skala ekonominya udah menjadi lebih besar tuh. Tadinya hanya 2 interaksi ekonomi dengan perangkat ekonomi, yaitu main game yang harus dibeli, yang harus dijual. Sekarang udah bisa mabar dengan komunitas yang lebih besar. Nah, jadi saya melihat bahwa kontribusi ya gamers dalam industri gaming ini itu rata-rata hampir 24 triliun. Ya, 24 triliun itu ada di kisaran tahun 2021-2022. Itu pas COVID. Pas COVID semua orang di rumah, semua orang main game. Iya. Nah, jadi itu artinya Kemenparekraf pun juga melihat ini sebagai satu industri kreatif yang memang harus dijadikan pipeline untuk disupport, karena terbukti menghasilkan kebetulan masuk ekonomi. Di subsektor ekonomi kreatif nomor berapa, e-sports itu adalah menjadi salah satu subsektor ekonomi kreatif. Betul. Dan outputnya benar-benar sekitar 20-24 triliun. Besar sekali. Jadi sebenarnya ini ada industri yang cukup menarik gitu. Jadi teman-teman Kadin TV, kita perlu terus dukung nih semangat jiwa muda, karena saya udah lipat baju juga nih biar sama kayak Mas Adit nih ya kan. Biar biar lebih jiwanya masih jiwa muda. Itu dia. Nah, jadi mudah-mudahan kita dapat ngobrol di lain-lain episode atau di lain kesempatan, karena banyak yang bisa dibahas nih. Iya. Apalagi kontribusinya 20-24 triliun nih mengenai lumayan besar e-sport ini. Oke, Kadin TV, kalau ada pertanyaan atau komentar jangan lupa drop di kolom komen. Kita akan bahas pembahasan yang menarik seputar topik kita ini, dan yang pasti jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel pada link di bawah ini. Sekali lagi terima kasih. Saya Lucky Bayu Purnomo dan saya Suryo Adityo selaku Ketua Umum IESPA Jawa Tengah. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. See you next time. Bye.